Maka jemaah sekalian, wajib bagi kita memuliakan, mencintai, dan menghormati serta mendoakan kebaikan untuk para wali Allah, untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, untuk semua orang-orang soleh. Apakah mereka kita panggil Habib, atau kita panggil ulama, atau kita panggil kiai, ustadz, atau siapa saja, orang-orang soleh yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wajib bagi kita untuk mencintai mereka, memuliakan mereka, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Tetapi jamaah sekalian, jangan sampai melampaui batas. Menghormati orang-orang soleh adalah kewajiban, tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, maka itu akan menjadi pintu setan terbesar untuk menjerumuskan kita di dalam dosa terbesar, yaitu dosa yang paling Allah murkai, dosa kesyirikan dan kekafiran. Inilah jamaah sekalian yang telah diperingatkan dengan peringatan-peringatan keras di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu perbuatan melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan orang soleh. Maka di sini ada dua sisi yang terlarang. Pertama, yang membenci dan memusuhi orang soleh, siapa saja dia, apakah dia tetangganya orang soleh tersebut, atau bahkan keluarganya, masyarakatnya, termasuk pemerintahnya. Kalau mereka memusuhi orang-orang soleh, maka mereka berarti mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, ada yang juga melampaui batas, yaitu memuliakan dengan cara melampaui batas. Ini juga termasuk pintu setan terbesar, yang dalam sejarah sejak awal dunia ini, atau awal terjadinya perbuatan dosa terbesar di muka bumi sampai hari ini, jamaah sekalian, pemuliaan kepada orang soleh secara berlebih-lebihan masih menjadi tipu daya setan yang paling ampuh untuk menjerumuskan manusia di dalam dosa terbesar. Mari kita lihat sejarah terjadinya kesyirikan pertama sekali di muka bumi ini. Kapan terjadi kesyirikan pertama sekali di muka bumi ini, jemaah sekalian? Pertama terjadi kesyirikan di muka bumi ini setelah berlalu 10 generasi umat manusia. Jadi dalam 10 generasi awal umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai 10 generasi keturunannya, tidak ada orang yang menyembah kepada selain Allah. Tidak ada orang yang menuhankan selain Allah. Belum ada patung-patung yang disembah. Belum ada dewa-dewi yang disembah. Yesus pun belum lahir. Belum ada satupun makhluk yang disembah selain Allah. Itu bertahan selama 10 generasi. Dan itulah yang Allah maksudkan dalam surat Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidatan. Dahulu manusia adalah umat yang satu. Apa artinya jemaah sekalian umat yang satu? Semuanya beriman, semuanya menuhankan kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Tidak ada yang menuhankan selain Allah. Belum ada patung-patung, belum ada berhala-berhala. Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah juga belum lahir. Dewa-dewi belum ada, belum dikenal ketika itu. Dan itu bertahan selama 10 generasi umat manusia.
ketika terjadi kesyirikan, faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, barulah Allah mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Apa maknanya memberi kabar gembira dan peringatan, jemaah sekalian? Kabar gembira itu artinya mengajak mereka kembali menuhankan hanya kepada Allah, maka mereka akan masuk surga. Dan peringatan adalah ancaman kepada mereka yang masih menuhankan selain Allah, mereka akan masuk neraka. Itu terjadi setelah 10 generasi umat manusia. Bagaimana ceritanya bisa terjadi, jemaah sekalian? Bacalah tentang penafsiran tentang surat Yusuf, surat Hud, surat Nuh ayat ke-23. Surat Nuh ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Dan mereka, yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam, berkata kepada sebagian yang lain, "Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr." Ini kata mereka ketika Nabi Nuh alaihissalam yang Allah utus pertama kali setelah terjadi kesyirikan, maka beliau pun mulai berdakwah kepada kaumnya. Tapi kaumnya mengatakan kepada yang lain, "Jangan tinggalkan Tuhan kalian." Kemudian mereka sebut 5 nama Tuhan mereka: Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Sebagaimana dalam surat Nuh ayat ke-23. Siapa 5 orang ini, jemaah sekalian? Inilah yang mereka sembah selain Allah pertama sekali. 5 orang inilah yang kepada mereka diperlakukan dosa terbesar pertama kali di muka bumi, yaitu dosa syirik. Dosa yang Allah kabarkan tidak terampunkan kalau pelakunya tidak tobat. Dosa yang mengekalkan pelakunya di neraka. Dosa sebesar apapun, jamaah sekalian, tidak sampai mengekalkan pelakunya di neraka kecuali dosa syirik dan kekufuran. Maka yang pertama diperlakukan dosa syirik ini dalam sejarah manusia, yaitu penyembahan kepada 5 orang ini. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada mereka, maka mereka pun menghalangi umatnya untuk mengikuti Nabi Nuh. Jangan ikuti dia. Jangan tinggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka ini, jamaah sekalian? Siapa 5 orang ini? Apakah mereka ini adalah pengikut setan yang menyesatkan manusia? Tidak. Mereka ini adalah orang-orang soleh. Mereka adalah orang-orang soleh. Jadi yang pertama disembah, dituhankan oleh manusia selain Allah itu bukan setan, tapi orang-orang soleh. Bagaimana ceritanya? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, "Hadhihi asma'u rijalin solihin min qaumi Nuh." Ini adalah orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Lamma matu auha syaitanu ila qaumihim. Ketika mereka wafat, dan mereka wafat berdekatan, saking sedihnya mereka karena mereka sangat mencintai orang-orang soleh ini, maka setan datang untuk menjerumuskan mereka, memanfaatkan kesedihan mereka tersebut agar mereka berbuat dosa syirik. Apa yang dilakukan setan kepada mereka? Auha syaitanu ila qaumihim. Setan membisikkan kepada mereka, "Aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansabah." Kata setan, buatlah patung-patung sebagai monumen peringatan
di mana dan letakkan patung-patung itu di tempat di mana dulu mereka biasa beribadah kepada Allah. Ini kata setan kepada mereka, buat patung-patungnya supaya kalian tidak terlalu sedih. Buat saja patung-patung orang soleh tersebut. Fafa'alu walam tu'bad. Mereka pun melakukannya dan ketika itu belum disembah. Kapan disembah jemaah sekalian? Setelah berlalu masa yang panjang. Bahkan sampai orang-orang yang membuat patung-patung itu semuanya mati. Maksudnya sudah berganti generasi baru. Fafa'alu walam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Mereka sudah mati, berganti generasi baru, dan ilmu pun dilupakan. Lalu setan datang lagi kepada anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Maka jemaah sekalian, barulah patung-patung itu disembah. Ini adalah salah satu riwayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana terjadinya dosa terbesar pertama sekali di muka bumi, yaitu pengagungan kepada orang-orang soleh secara melampaui batas. Apa bentuk melampaui batasnya? Membuat patung-patung mereka. Membuat patung-patung mereka. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf, telah berkata tidak seorang saja dari kalangan ulama terdahulu, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Ketika orang-orang soleh itu wafat, maka mereka kemudian mendatangi kuburan-kuburan orang soleh tersebut untuk beribadah kepada Allah di dekat kuburan-kuburan tersebut. Kemudian mereka membuat patung-patungnya. Lalu berlalu masa yang panjang, pada akhirnya patung-patung itu disembah. Jadi dalam riwayat ini ada tambahan keterangan. Apa perbuatan melampaui batas selain membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut yang mereka lakukan, yaitu beribadah di kuburan orang-orang soleh, di kuburan para habib, di kuburan para kiai, di kuburan para ulama, di kuburan para wali. Ini adalah perbuatan melampaui batas, dan di dalam syariat Islam dilarang keras. Bahkan dilaknat oleh Rasulullah SAW orang yang melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW menjelang wafat beliau, maka beliau bersabda dalam kondisi yang sangat genting ketika itu, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi jemaah sekalian, dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya. Maka dari itu, kalau sekarang kita menyaksikan ada sebagian umat Islam, bahkan orang yang dianggap tokoh agama melakukan itu, pasti itu salah, tidak mungkin benar. Kenapa? Itu jelas-jelas menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW. Sebab jamaah sekalian, perbuatan siapapun, ucapan siapapun, kalau dia bersesuaian dengan ucapan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW, barulah dinilai benar. Kalau bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka itu salah. Walaupun kita lihat yang melakukannya ulama besar, kiai, habib, ustadz. Dan jemaah sekalian, ulama-ulama besar kita semua berpesan demikian.
Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa tidak kenal Imam Syafi'i? Mungkin ulama seisi dunia sekarang berkumpul, ilmu mereka disatukan, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Imam Syafi'i. Bersamaan dengan itu, Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fakulu biha wada'u ma qultu." Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu dan tinggalkan pendapatku. Kenapa beliau mengatakan demikian jemaah sekalian? Karena beliau hanyalah manusia biasa dan beliau merasa saya mungkin benar, mungkin salah. Maka kalau saya salah, jangan ikuti saya, ikuti yang benar. Apa itu yang benar? Yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi telah bersabda, "Ala fala tattakhidul kubura masajida." Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau juga bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya boleh kita lakukan ibadah padanya kecuali dua, kuburan dan WC. Beliau juga melarang kita membaca Al-Quran di kuburan. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukan tempat baca Quran. Bacalah Quran di rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Beliau juga melarang keras salat menghadap kuburan. La tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaihi. Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadapnya. Kenapa jemaah sekalian? Dalam syariat dilarang keras beribadah di kuburan-kuburan, karena sejarah telah membuktikan itulah sebab manusia terjerumus dalam dosa kesyirikan. Awalnya mereka meyakini kalau berdoa di dekat kubur orang soleh, berdoanya masih kepada Allah. Berdoanya masih kepada Allah. Tapi kalau itu dilakukan di kuburan orang soleh, maka itu lebih afdol, lebih mustajab. Padahal jemaah sekalian, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan demikian. Maka apa yang terjadi? Lama kelamaan bukan lagi berdoa kepada Allah, malah sudah meminta kepada orang soleh tersebut yang sudah wafat. Oleh karena itu jemaah sekalian, dilarang keras dalam syariat beribadah di kuburan-kuburan. Walaupun kita dengan niat baik demi menghormati dan memuliakan orang soleh, maka itu adalah cara pemuliaan yang melampaui batas, yang terlarang keras dalam syariat. Demikian pula jemaah sekalian, membangun kuburan orang-orang soleh, ini juga termasuk cara pemuliaan yang melampaui batas. Meninggikan kuburannya, membuat kuburannya megah karena dia orang soleh atau karena dia seorang bangsawan, lalu kuburannya dibuat megah, dibuat tampil beda dengan kuburan pada umumnya. Ini juga termasuk yang dilarang keras di dalam syariat. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyub'ada alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan. Mengapuri itu artinya menyemen. Dan membangun di atasnya serta duduk di atasnya. Membangun di atasnya terlarang dengan apapun kita bangun. Apakah dengan kayu atau dengan batu-batuan.
Yang diizinkan di kuburan itu hanyalah tanah sisa hasil galian. Bahkan disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atas kuburan. Ini termasuk yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, hadis larangan-larangan ini mencakup dua perkara. Pertama, larangan menghinakan kuburan orang muslim, apalagi orang soleh. Makanya kita dilarang duduk di atasnya. Bahkan kalau kita datang di kompleks pekuburan, kita harus mengucapkan salam. Dan kita buka sandal, nggak boleh pakai sandal ketika masuk di kompleks kuburan kaum muslimin. Tidak boleh duduk di atasnya, apalagi menginjak-injak, tentu lebih terlarang lagi. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, tidak boleh sekedar menjadikan kuburan seorang muslim sebagai senderan kita. Jadi dimuliakan. Tetapi di sisi lain juga dilarang memuliakan dengan cara melampaui batas, yaitu membangun kuburan tersebut. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah memerintahkan untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang sudah terlanjur dibangun. Bacalah di dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis yang paling sahih setelah Al-Quran dan Sahih Al-Bukhari. Berikutnya adalah Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk sebuah misi. Apa misinya? Allah tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau biarkan ada patung-patung atau gambar bernyawa kecuali engkau musnahkan, dan kuburan yang ditinggalkan kecuali engkau ratakan. Itu perintah Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah, beliau juga memerintahkan yang sama kepada pegawainya yang bernama Abul Hayyaj Al-Asadi. Jadi yang sudah terlanjur dibangun pun oleh Rasulullah SAW disuruh untuk diratakan. Dan jemaah sekalian, salah seorang istri Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah atau Ummu Habibah radhiyallahu anhumah, keduanya pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah ketika itu adalah negerinya orang-orang Nasrani. Tetapi ketika itu rajanya baik, namanya Najasyi. Dan kemudian rajanya ini masuk Islam. Waktu itu kota Madinah belum menjadi negeri muslim. Ketika para sahabat telah mendapatkan tekanan yang sangat dahsyat di kota Makkah, maka Nabi SAW memerintahkan sebagian para sahabat ini untuk berhijrah ke negeri Habasyah, negeri Nasrani, tapi rajanya baik, dan rajanya alhamdulillah kemudian masuk Islam. Maka para istri Nabi SAW ini kemudian menceritakan kepada Nabi SAW bahwa mereka melihat sebuah gereja yang ada di negeri Habasyah, sekarang Ethiopia. Dulu dalam negeri Nasrani, mereka melihat sebuah gereja namanya Gereja Maria, yang di dalamnya terdapat patung-patung, gambar-gambar bernyawa, dan kuburan orang soleh mereka. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kemudian bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah satu kaum yang apabila wafat orang soleh mereka, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya, lalu mereka gambarkan atau buat patung-patung tersebut. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi jemaah sekalian, itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sama saja mereka beribadah di situ tanpa dibangun sebuah masjid, ataukah mereka membangun masjid, nggak ada bedanya. Dan sama saja masjid yang duluan dibangun baru dikuburkan di situ, atau kuburan yang duluan baru mereka bangun masjid untuk mengagungkan orang soleh tersebut. Maka semua ini terlarang. Membangun kuburan saja itu sudah terlarang, apalagi sampai membangun tempat ibadah di kuburan itu. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, itu adalah kebiasaan Yahudi dan Nasrani, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Jadi jemaah sekalian, itu cara mereka menghormati para nabi dan menghormati orang-orang soleh, namun dengan cara melampaui batas. Berikutnya jemaah sekalian, juga termasuk perbuatan melampaui batas dalam menghormati para wali, menghormati orang soleh, adalah meyakini bahwa mereka mengetahui perkara gaib. Ini termasuk melampaui batas. Orang yang paling soleh saja, yang paling dicintai oleh Allah, Allah perintahkan kepadanya, kabarkan kepada manusia, kamu tidak tahu perkara gaib. Kamu tidak bisa mendengarkan doa mereka, tidak pula bisa mengabulkannya. Karena kamu tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kepada dirimu sendiri, apalagi kepada orang lain. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kata Allah kepada Rasulullah SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat atau menimpakan mudarat kepada diriku sendiri, kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Katakan juga, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'. Seandainya aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, ada keburukan akan tertimpa kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak tahu. Sehingga beliau terluka di perang Uhud. Kepala beliau berdarah dan gigi beliau patah. Karena beliau tidak tahu perkara gaib. Nabi saja tidak tahu perkara gaib. Bagaimana mungkin orang yang lebih rendah kedudukannya dibandingkan Nabi Muhammad SAW kita anggap lebih mulia daripada beliau, tahu perkara gaib? Jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku tahu perkara gaib dan juga mengklaim dia sebagai kiai, sebagai wali, maka ketahuilah dia adalah dukun. Bukan wali, bukan kiai, tapi dukun penyesat umat. Dan sok merasa lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi saja nggak tahu perkara gaib. Dan di dalam surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun yang ada di langit maupun di bumi kecuali Allah. Siapa yang di langit jemaah sekalian? Para malaikat. Malaikat saja nggak tahu perkara gaib. Yang di bumi manusia dan jin dan semua makhluk yang lain tidak ada yang tahu perkara gaib, hanya Allah. Maka kalau kita meyakini ada orang soleh, ada kiai yang tahu perkara gaib, kita sudah berbuat melampaui batas kepadanya. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk pemuliaan terhadap orang-orang soleh yang melampaui batas adalah kalau kita meyakini mereka bisa memberikan keberkahan kepada kita dengan cara mendatangi kuburannya
lalu pulang kita bawa batu-batuan dari kuburannya. Atau kita harapkan dari penghuni kubur itu bisa memberikan berkah. Atau bekas-bekasnya kita rebutan supaya dapat berkah. Seperti bekas minum para kiai. Kalau kita meyakini itu mengandung berkah, maka kita telah melampaui batas kepada mereka. Kalau mengandung penyakit mungkin. Tapi mengandung berkah, tidak ada dalil yang menunjukkan bekas-bekas manusia, walaupun dia orang soleh, mengandung berkah. Lalu kita rebutan sisa minumnya, atau sisa wuduknya, dan lain-lain. Kecuali jemaah sekalian, hanya satu orang saja yang Allah jadikan bekas-bekasnya mengandung berkah, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Dahulu para sahabat berebutan sisa wudhu beliau untuk mencari berkahnya. Dan mereka tetap yakin yang memberikan berkah adalah Allah. Sisa wudhu Nabi SAW itu hanya sebab keberkahan yang Allah jadikan sebagai sebab keberkahan. Tapi jemaah sekalian, para sahabat, begitu pula tabi'in, tidak melakukan seperti itu kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, kepada cucu Nabi SAW Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka tidak memperlakukan seperti itu, tidak mencari bekas-bekas untuk mendapatkan keberkahan. Maka kita pun paham itu khusus untuk Rasulullah SAW. Jadi itu melampaui batas. Itu adalah melampaui batas, bahkan sudah masuk dalam kategori kesyirikan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis ketika para sahabat yang baru masuk Islam minta kepada Nabi SAW untuk ditetapkan sebuah pohon agar mereka bisa mencari berkahnya. Dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahu Akbar, innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Nabi bertakbir dan mengatakan, itu kan tradisi-tradisinya orang kafir, mencari berkah dari benda-benda, dari makhluk-makhluk yang Allah tidak tetapkan padanya ada keberkahan. Kemudian beliau bersumpah, demi Allah yang baru saja kalian katakan, sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 138. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung yang mereka miliki. Jadi mencari berkah dari benda-benda disamakan oleh Rasulullah SAW dengan menyembah kepada patung-patung. Maka itu adalah kesyirikan. Demikian pula jemaah sekalian, termasuk perbuatan melampaui batas kepada orang-orang soleh. Dan mungkin ini yang terakhir, penjelasan tentang hal-hal yang sifatnya telah melampaui batas dalam memuliakan orang soleh. Bukan lagi pemuliaan yang benar, tapi pemuliaan yang sudah melampaui batas, yaitu meyakini sebagian orang seakan-akan ucapannya, ajarannya, petunjuknya tidak mungkin salah. Karena dia Habib, karena dia keturunan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan apa saja yang dia katakan nggak mungkin salah, pasti benar. Karena dia kiai, karena dia ulama besar, ustadz besar, dai kondang, maka seakan-akan setiap yang dia ajarkan pasti benar. Dan tidak boleh seorang pun mengkritiknya. Kalau ada yang mengkritiknya, mereka musuhi habis-habisan. Maka jemaah sekalian, ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Karena mereka itu hanya manusia biasa. Mereka bisa benar, bisa salah. Kalau salah, kita kritik. Tapi tentu kritik yang baik, nasihat yang baik, bukan menjatuhkan orangnya. Kalau dia adalah orang soleh,
dia adalah orang baik, dia adalah pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita jatuhkan orangnya. Tapi kalau dia salah, tetap kita katakan salah. Nggak boleh karena dia ulama besar, karena dia keturunan Nabi, dia salah, lalu kita pun mencari-cari cara untuk selalu membenarkannya. Ini namanya melampaui batas. Bahkan bisa sampai menuhankannya. Dan itu pula kebiasaan Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Jemaah sekalian, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika beliau pertama mendengarkan ayat ini dibacakan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Maka beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Kami tidak menyembah para pendeta kami. Kenapa dalam ayat At-Taubah 31 dikatakan kami menyembah para pendeta kami? Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Bukankah kalian menghalalkan apa yang dihalalkan oleh para pendeta kalian, padahal itu haram dalam syariat Allah? Juga kalian mengharamkan apa yang diharamkan oleh para pendeta kalian, padahal dalam syariat Allah itu hukumnya halal." Makan babi haram, kata para pendeta halal, mereka bilang halal. Maka sahabat Adi bin Hatim mengatakan, "Betul ya Rasulullah, memang seperti itu." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi jemaah sekalian, kalau Al-Quran bilang halal, lalu kita katakan, tapi guru saya bilang haram, maka kita sudah menuhankan guru kita. Rasulullah SAW mengatakan itu haram, lalu kita mengatakan, tapi ustadz saya bilang boleh, maka kita sudah menuhankan ustadz kita. Itu sudah melampaui batas, bahkan sampai pada tingkat penyembahan kepada para ustadz, para guru, para wali, para habib, dan orang-orang soleh. Maka waspadalah. Maaf jemaah sekalian, saya tambahkan satu lagi, baru saya teringat, termasuk melampaui batas, dan sangat melampaui batas dalam memuliakan orang soleh. Kalau kita berkeyakinan karena dia sudah jadi wali, berarti dia sudah sampai derajat hakikat, maka dia tidak lagi wajib menjalankan syariat. Karena menurut mereka, padahal Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat, atau syariat, hakikat, thariqat, ma'rifat. Kalau sudah sampai hakikat atau sudah sampai ma'rifat, tidak lagi perlu dengan syariat. Jadi nggak harus sholat, nggak harus puasa, nggak harus zakat, nggak harus haji. Bahkan yang haram bagi mereka sudah jadi halal. Kalau kita meyakini orang kalau sudah jadi wali berarti sudah sampai derajat hakikat dan tidak wajib lagi berpegang teguh dengan syariat, maka itu adalah pemuliaan kepada para wali yang melampaui batas dan sudah sampai bahkan pada tingkat kekafiran. Kenapa kufur? Karena seakan-akan kita mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak lagi diutus kepadanya, karena syariat beliau tidak lagi berlaku untuknya. Padahal Allah menegaskan, "Kul ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi termasuk keyakinan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah kita meyakini beliau utusan Allah untuk semua manusia. Kalau kita mengatakan ada orang yang sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat Allah, maka berarti sama dengan kita mengatakan Nabi tidak diutus kepadanya. Maka itu adalah kekufuran. Dan orang yang mengaku-ngaku dia sudah sampai derajat hakikat atau makrifat
sehingga tidak perlu lagi menjalankan syariat, dia bukan wali Allah tetapi wali setan. Bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia adalah wali setan. Tadi sudah kita sebutkan, wali Allah itu adalah orang soleh, orang yang beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, beriman dan bertakwa, mendekatkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Inilah jemaah sekalian, penjelasan ringkas, petunjuk bagi kita bagaimana memuliakan orang soleh, dan wajib kita memuliakan orang soleh, tetapi bukan dengan cara melampaui batas. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan, mungkin ditulis di kertas. Bagaimana perihal memuliakan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu termasuk memuliakan orang soleh secara berlebihan? Jemaah sekalian, wajib kita memuliakan kuburan orang-orang soleh. Kan tadi sudah kita jelaskan. Jangankan dia orang soleh, dia muslim, mungkin muslim biasa. Kita datang di kompleks pekuburan kaum muslimin, kita ucapkan salam dari luar lepas sandal. Jangan sampai menginjak kuburan atau duduk di atasnya. Dan semua perbuatan yang bermakna menghinakan atau meremehkan kuburan orang-orang soleh atau orang-orang muslim, maka hukumnya haram. Apalagi tentunya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus dimuliakan, tetapi bukan dengan cara melampaui batas. Jemaah sekalian, mungkin pertanyaan ini maksudnya, bagaimana dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang secara fisik terlihat ada di dalam Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sebagian orang menjadikan itu dalih untuk membenarkan peribadahan mereka di kuburan-kuburan. Alasannya adalah kuburan Nabi Muhammad SAW saja ada di Masjid Nabawi. Maka jemaah sekalian, mereka telah melakukan kesalahan besar. Karena yang pertama, perbuatan memasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW sampai terkurung dengan areal masjid, yang melakukannya bukan Rasulullah, bahkan bukan pula para sahabat beliau. Itu dilakukan setelah beliau wafat tentunya, dan dilakukan setelah kebanyakan sahabat wafat. Dan yang menjadi pemimpin ketika itu di kota Madinah bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Masjid diluaskan, dan tidak ada maksud mereka meluaskan masjid untuk menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai tempat peribadahan. Namun yang pasti yang melakukan itu bukan Nabi, bukan pula sahabat. Artinya apa jemaah sekalian? Itu perbuatan orang, perbuatan manusia. Manusianya bukan juga sahabat Nabi. Artinya apa? Apakah pantas hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak yang melarang kita beribadah di kuburan, lalu kita jadikan dalih perbuatan manusia untuk menentang hadis Nabi? Ini nggak pantas. Perbuatan manusia kita jadikan untuk alasan menentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua jemaah sekalian, para ulama menerangkan, bahkan sampai hari ini pun kuburan Nabi Muhammad SAW tetap sebagai kamar Aisyah, rumah Aisyah,
belum pernah diwakafkan untuk Masjid Nabawi. Jadi masjid di sekitarnya, dan Nabi dikubur di kamarnya Aisyah. Dan sampai hari ini pun nggak bisa kita katakan itu bagian dari masjid. Itu masih kamarnya Aisyah. Disitulah Nabi Muhammad SAW dikuburkan bersama dua orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Jadi nggak bisa kita katakan Nabi dikubur di masjid atau masjid dibangun di atas kuburan. Karena sampai hari ini itu masih kamarnya Aisyah dan terdapat dalam ruangan khusus. Iya. Ini jawaban yang kedua jemaah sekalian. Jawaban yang ketiga. Kata para ulama juga, andai kita setuju sekalipun Nabi Muhammad SAW kuburannya sudah ada di dalam masjid, yaitu Masjid Nabawi, maka ini adalah pengecualian. Kenapa? Karena memang hukum Masjid Nabawi tidak sama dengan masjid yang lain. Buktinya apa? Buktinya kita sholat di situ sama dengan 500 sholat di masjid yang lain. Jadi nggak mungkin kita samakan antara masjid-masjid yang lain dengan masjid Nabi Muhammad SAW. Jadi itu jawabannya jemaah sekalian. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya kita berziarah ke makam-makam yang katanya wali-wali Allah, tapi hanya mendoakannya? Saya dengan tujuan mengingat kematian, bukan maksud mengagungkan atau minta sesuatu. Karena di sini banyak makam-makam yang katanya wali, apakah boleh Ustadz ziarah kubur tersebut? Jamaah sekalian, berziarah kubur seorang muslim siapa saja dia adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah, karena itu akan mengingatkan kalian pada kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk berziarah demi ingat mati, ingat akhirat. Jadi itu sunnah. Itu adalah sunnah. Yang masalahnya banyak orang sudah tambah-tambahkan. Sudah bukan sunnah lagi. Apa tambahannya? Di antaranya melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Ini terlarang di dalam syariat. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat atau keutamaan makhluk kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita berniat untuk menempuh jarak jauh karena keyakinan bahwa tempat itu memiliki keutamaan, sebab yang dikuburkan di situ adalah seorang wali, maka ini terlarang berdasarkan hadis ini. Begitu pula jemaah sekalian, tidak sedikit orang yang pergi berziarah tidak murni lagi ziarah, tapi untuk mencari berkah dari kuburan para wali, atau bahkan berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Padahal berdoa itu ibadah, maka ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Itu dia masalahnya. Jadi kalau betul-betul murni ziarah tidak masalah. Begitu juga jemaah sekalian, dalam ziarah tidak ada ketentuan waktu khusus. Menentukan waktu ziarah awal Ramadan atau akhir Ramadan atau hari raya, ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Iya. Dan juga kalau itu adalah kuburan yang diagungkan, orang-orang berdatangan di situ untuk menyembahnya, tidak boleh kita datang ke situ. Kalau kita mau berziarah, cari saja kuburan yang lain.
Kalau kita mendoakan wali, ingin mendoakan wali yang mereka sembah itu, nggak harus kita datang di kuburannya. Ini yang perlu kita pahami juga jamaah sekalian. Mendoakan orang yang sudah wafat tidak harus dengan berziarah ke sana. Kapanpun, dimanapun bisa kita doakan. Kalau kita mau ziarah untuk mendoakannya juga tidak masalah. Tapi kalau ternyata orang-orang berdatangan di situ untuk berlebih-lebihan dalam memperlakukannya sampai menyembahnya, tidak boleh kita datang di situ kecuali untuk satu tujuan, yaitu mau membubarkan mereka. Ya. Karena kalau kita diam-diam saja melihat orang melakukan kemungkaran, maka naudzubillah kita menjadi setan bisu. Setan itu ada dua, yang bisa bicara dan yang bisu. Yang bisa bicara, yang mengajak kepada kesesatan. Yang bisu, yang membiarkan kesesatan. Jadi, hal itu terlarang, wallahu alam. Apa batasan kita boleh sholat di dalam masjid yang mana depan masjid tersebut ada kuburannya? Kompleks kuburan menempel dengan tembok masjid. Pertama, kalau itu kuburan yang diagungkan, dia dikubur di situ dengan maksud mengagungkannya, atau masjid itu dibangun untuk mengagungkannya, maka sama dengan yang baru saja kita sebutkan, yaitu tidak boleh kita sholat di situ sama sekali. Kecuali kita datang ke situ untuk menegur orang-orang yang melakukan pengagungan kepadanya. Sholat itu untuk mengagungkan Allah. Kok sholat untuk mengagungkan manusia? Itu adalah kesyirikan. Dan ini sebenarnya nggak ada bedanya dia mau sholat dimanapun. Kalau maksudnya bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan orang-orang soleh, itu adalah kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau itu pekuburan umum, hanya kebetulan dekat masjid, atau bahkan tadinya jauh, karena makin banyak yang dikuburkan, makin dekat ke masjid, maka sebagian ulama mengatakan cukup adanya dinding masjid itu sudah jadi pembatas, tidak masalah. Sebagian lagi berpendapat harus ada pagar lagi. Itu mungkin yang lebih hati-hati. Ada pemisah jelas antara areal masjid dan areal pekuburan. Dan perlu saya ingatkan jemaah sekalian, orang yang mewakafkan tanahnya untuk masjid, itu tidak sedikit kemudian minta dikuburkan di masjid. Ini perlu saya ingatkan, ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita sudah wakaf tanah kita, itu sudah bukan milik kita. Itu sudah milik Allah, dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang dikatakan Nabi SAW, orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing yang menelan ludahnya kembali. Kita sudah wakaf, kita sudah dapat pahala. Kenapa kita batalkan pahala kita? Kita ambil lagi sebagiannya untuk jadi kuburan kita dan keluarga kita. Ada juga satu keyakinan, dia minta dikubur di dekat masjid karena dekat orang-orang beribadah, supaya ibadah mereka memberi pengaruh kepadanya, dia selamat dari azab kubur. Ini jamaah sekalian, keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Yang menyelamatkan dia dari azab kubur, pertama amal solehnya sendiri. Yang kedua, doa orang-orang yang masih hidup. Orang-orang soleh, orang-orang baik mendoakan dia. Jadi bukan karena dia dikuburkan dimanapun, tapi amal solehnya dan doa orang-orang yang masih hidup. Iya. Bagaimana jika Anda membenci atau tidak suka kepada seorang ustadz yang syubhat, sedangkan amalannya baik, itu wajib dan sunnah dikerjakan? Kalau dia menebarkan syubhat, berarti dia memiliki amalan yang tidak baik. Dan tadi sudah kita singgung, syubhat itu penyebab orang terjerumus di dalam bid'ah, kesyirikan dan kekufuran. Jadi
Dia orang yang berbahaya sebenarnya. Akan tetapi jemaah sekalian, secara garis besarnya, dalam cinta dan benci, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada kebencian kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat. Golongan yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh cinta sedikit pun kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Dan tadi juga sudah kita bahas, itu tidak bermakna kita boleh berbuat zalim kepada mereka, tidak. Kita benci mereka karena Allah membenci mereka, tapi Allah melarang kita berbuat zalim kepada mereka. Makanya orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim, mereka akan selalu merasa aman. Tapi tidak sebaliknya. Kalau orang muslim minoritas tinggal di negeri kafir, selalu tertindas. Baik tertindas secara psikis maupun secara fisik. Itu fakta. Sampai di negara-negara yang katanya paling demokratis, yang katanya paling maju, yang katanya paling menjunjung hak asasi manusia, wanita pakai jilbab saja dilarang. Bahkan didenda besar kalau ada wanita keluar di area publik menggunakan jilbab. Itulah nasib orang muslim di negeri-negeri kafir. Sampai ada yang disembelih, dibunuh, dibakar oleh mereka. Di abad modern ini, di Rohingya, dan di berbagai belahan bumi lainnya, kaum muslimin, ketika mereka lemah, ketika orang-orang kafir itu kuat, mereka sembelih. Tapi tidak sebaliknya. Di negeri-negeri muslim, mereka aman. Maka ini yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, golongan yang kita benci di satu sisi dan masih kita cinta di sisi yang lain. Siapa mereka itu? Orang-orang yang masih muslim, tapi dia juga suka melakukan dosa-dosa dan penyimpangan. Maka kita cinta dia sesuai kadar iman dan takwanya kepada Allah. Dan kita benci dia sesuai dengan kadar kemaksiatan ataupun penyimpangannya. Inilah jamaah sekalian yang disebut cinta dan benci karena Allah. Apakah mencium kaki orang tua termasuk perbuatan melampaui batas? Termasuk melampaui batas. Karena kepala kita ini bersujudnya hanya untuk Allah. Tidak patut diletakkan untuk bersujud atau mendekati bersujud kepada makhluk. Cukuplah kita cium tangan. Kalau orang Arab menghormati orang tua, cium kening. Tidak masalah, sesuai adat. Cium tangan kan bagus. Atau cium pipi kiri, pipi kanan. Iya, atau peluk orang tua kita. Jadi jangan sampai cium kaki. Itu melampaui batas. Wallahu a'lam. Bagaimana kita untuk memberitahu kepada seseorang yang datang untuk meminta sesuatu di kuburan kalau itu salah? Sedangkan dia sebenarnya hanya ikut-ikutan saja. Sampaikan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin." Janganlah kamu meminta kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Juga firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Maka berdoa itu adalah ibadah. Siapa yang berdoa memohon kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah wafat, maka dia telah beribadah kepada mereka. Sampaikan kepadanya, pahamkan kepadanya. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Juga sabda Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepadanya ayat-ayat dan hadis tentang perintah berdoa, memohon hanya kepada Allah
dan larangan berdoa kepada selain Allah. Bagaimana hukum tarekat zikir yang mengharuskan membayangkan wajah gurunya ketika berdoa kepada Allah? Lalu bagaimana sikap kita jika orang tua mengikuti tarekat tersebut? Jamaah sekalian, ini termasuk cara berzikir yang mengada-ada di dalam agama. Tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mengada-ada di dalam agama. Padahal Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa membuat-buat, mengada-adakan sesuatu yang tidak berasal dari agama kami ini, di dalam agama kami ini dia buat-buat yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Begitu pula dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi itu cara berzikir yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berzikirnya baik, tapi caranya tidak benar. Harus lafaz zikirnya dan cara berzikirnya kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dia tidak bermaksud untuk mengagungkan gurunya tersebut seperti dia mengagungkan Allah, tentu itu tidak syirik. Namun kalau dia mengagungkan gurunya ketika dia berzikir kepada Allah seperti dia mengagungkan Allah, bahkan lebih, maka tidak diragukan lagi itu adalah kesyirikan. Maka sebagai anak wajib untuk memberi nasihat kepada orang tua yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Itu kewajiban kita. Dan itulah bakti anak terbesar kepada orang tuanya, yaitu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Inilah jemaah sekalian, bakti terbesar seorang anak kepada orang tua, melebihi apapun juga. Mengajak mereka mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melarang mereka melakukan kesyirikan dan perbuatan mengada-ada di dalam agama. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai. Kenapa jemaah sekalian? Beliau orang yang paling baik kepada kita. Kenapa beliau orang yang paling baik kepada kita? Apa kebaikan beliau? Beliau telah memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus dan menyelamatkan kita dari kesesatan. Mengingatkan kita bahaya perbuatan-perbuatan sesat. Itulah tanda cinta terbesar kita kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini tadi ada titipan, ada hadiah bagi siapa yang bisa menjawab. Mungkin dari materi yang kita sampaikan tadi. Baik. Tadi angkat tangan saya yang duluan angkat tangan. Jadi saya kasih banyak. Boleh saja bertanya bisa. Nanti setelah saya baru angkat tangan. Angkat tangan itu saya selesai. Dan hidup saya pertanyaan saja angkat tangan. Ini aja hadiahnya, Pak. Ya, ini aja hadiahnya. Hadiah umroh nggak ada. Baik. Tadi kita sampaikan mengapa dalam mencari berkah itu kita tidak boleh mengambil berkah dari bekas-bekas orang soleh. Padahal dulu para sahabat mengambil berkah dari bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Mengapa tadi kita katakan kepada selain beliau tidak boleh? Iya. Karena itu adalah sikap yang melampaui batas dan tidak ada tuntunannya. Ya, nggak apa-apa.
Benar 50%. Ya. 50%, nggak apa-apa. Ada yang mau tambahkan lagi? Apa sebabnya? Silakan, Pak. Kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya tidak dilakukan oleh para sahabat kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu yang lebih tepat. Enggak apa-apa. Sana 50%. Baik. Kemudian jemaah sekalian, tadi saya sebutkan 5 nama orang soleh yang disembah pertama sekali. Siapa, Pak? Iya. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasar. Surat Nuh ayat ke-23. Ya. Silakan, Pak. Apa lagi pertanyaan berikutnya nih? Masih 2 lagi. Pertanyaan berikutnya. Tadi saya sebutkan orang yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan satu misi. Siapa dia dan apa misinya? Siapa, Pak? Ali bin Abi Thalib untuk musnahkan gambar-gambar penyawa dan meratakan kuburan-kuburan yang telah dibangun. Ahsan, tabarakallahu fiik. Satu lagi. Dari ibu nanti siapa yang bisa jawab? Tambahan lagi. Pertanyaan berikutnya. Khusus untuk ibu kita, ya. Satu jadi yang agak sulit. Karena cuma satu. Ada lagi. Oh, ada lagi. Apa yang dikatakan oleh setan kepada manusia sehingga terjadi kesyirikan pertama sekali? Silakan. Langsung mimik aja, Bu. Ya, yang menjawab langsung mimik. Itu suruh menyembah bantunya yang baju yang usah suruh mereka orang-orang solehnya pada saat zaman Suruh menyembah atau suruh buat patungnya? Yang pertama sekali. Setan menyuruh iya. Setan menyuruh manusia membuat patung-patung. Bukan menyuruh menyembah patung. Disuruh dulu buat patungnya. Karena mereka tahu yang pantas disembah hanya Allah. Jadi setan perlu ada tahapan-tahapannya untuk menyesatkan mereka. Jadi lihatlah setan begitu sabarnya. Ya. Dia nggak langsung menyesatkan mereka karena nggak mungkin kalau langsung. Makanya Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Dia ada langkah-langkah untuk menyesatkan manusia. Iya. Apa kebiasaan Yahudi dan Nasrani dahulu yang menyebabkan Allah melaknat mereka? Silakan. Tadi terjawab ya. Ya.
Itu berapa lagi Ustaz? Nanti Iya. Ah. Ini Bapak banyak pertanyaan. Apa perbuatan Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan Allah melaknat mereka? Yang tadi kita sebutkan. Melakukan peribadahan di kuburan. Beribadah di kuburan siapa? Kuburan orang-orang soleh. Orang soleh dan para nabi mereka. Iya. Itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani dilaknat dulu. Ada 3 jawaban terhadap orang yang berdalih dengan kuburan Nabi Muhammad SAW di dalam Masjid Nabawi. 3 jawabannya. Ada yang ingat? Yang pertama, yang kuburan Nabi dalam itu bukan Nabi, bukan sahabat. Baik. Jadi tidak batas dengan Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Yang kedua? yang kedua, sampai sekarang masih merupakan rumah Siti Aisyah atau kamar Siti Aisyah. Bukan bagian dari masjid. Baik. Yang ketiga, kalaupun itu bagian dari masjid, itu adalah keistimewaan Masjid Nabawi. Masya Allah. Ahsan tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan sulit tapi beliau bisa jawab. Harusnya hadiah umroh nih. Ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus DKM, para tokoh masyarakat, pemerintah setempat, seluruh panitia, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.